Saya kan sampai sekarang orangnya gaptek, bisa sehari bisa 3, 5, kadang kita bangun udah banyak gitu. Nggak boleh sombong jadi musisi gitu. Cinta itu kan sama kayak musik bahasa universal. Orang Barat masuk Indonesia, kalau dibiarin yang ada bisa gangguin tetangga-tangganya karena budaya yang berbeda gitu. Karena kita kan kalau dari Amerika memang orang kampung sih. Jadi saya beneran ke Amerika kampung. Jangan salah. Halo sahabat musik Indonesia, saya Konrad dan kita ketemu di Sami Sami, Sapa Musisi Indonesia, Salam Musik Indonesia. Ini seperti anugerah, blessing, bisa bertemu dengan Om Mustafa. Luar biasa Bang, sehat. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Satu blessing buat saya juga Bang. Iya. Lagi sibuk apa sekarang? Sejak Corona, kita banyakkan di rumah. Ya kan sama begitu. Tapi banyak banyak berkarya mungkin ada 50-an lebih lagu. Ada beberapa proyek-proyek yang digarap, di antaranya jadi tahun lalu sebelum corona mungkin 2-3 bulan ibu datang dari Amerika. Dulu Debu itu semua syairnya bapak yang nulis. 3 tahun lalu bapak pulang ke rahmatullah. Nah sekarang dengan ibu hadir, kita minta ibu yang tulisin syair-syairnya gitu. Berarti ibu juga bisa nulis? Oh, keren-keren. Bisa dibilang keluarga musik ya? Iya, keluarga musik seni dan lah. Sudah jadi tradisi dalam keluarga musik. Jadi sekarang yang album yang lagi digarap untuk maksudnya di antara beberapa banyak proyek, tapi di antaranya syairnya dari ibu. Lalu adikku yang cewek dulu cukup sibuk dalam hidup. Tapi sekarang udah agak bebas sehingga dia bisa nyanyi dan suaranya bagus gitu. Jadi dia ibu yang bikin liriknya, kita bikin musiknya, Mariam yang ikut nyanyi. Dengan warna musiknya Debu. Warna Debu ya, sebenarnya saya kalau bicara warna jenis musiknya Debu buat saya yang enak gitu. Asal enak di kita udah cocok udah. Dan itu paling penting sebagai musisi, bahwa kita harus bilang musik kita enak dulu. Ya benar. Soal nanti penikmat atau pendengar menilai itu seperti apa, itu urusan mereka, dan itu haknya mereka ya. Atau pada akhirnya musik akan menemukan jalannya untuk dimana dia dinikmati. Ya benar. Luar biasa. Debu sendiri sudah berapa album yang dirilis? Dulu yang pernah dirilis di Indonesia ada mungkin 6 album. Oh sorry, di Indonesia 5 album. Sorry, 4 di Indonesia. Habis itu pernah kita rilis di Turki, pernah kita siapkan buat Iran, tapi karena akhirnya belum ada cara waktu itu buat dirilis. Habis itu juga pernah siapkan juga buat negara-negara Arab, tapi itu juga masih sebatas disiapkan aja. Kalau bicara yang disiapkan sama yang dirilis, perbandingannya jauh. Disiapkan pasti lebih banyak. Jauh gitu. Karena dulu saya kan sampai sekarang orangnya gaptek gitu. Jadi urusan internet saya nggak paham, dan saya berprinsip ya kalau memang udah waktunya Allah kirim orang berurusin bagian itu, saya nggak mau ngurus gitu. Jadi secara musik saya niatnya biar benar-benar di musik aja biar yang lain yang bisa urusin yang lain. Luar biasa. Buat Mustafa sendiri, musik itu sebenarnya apa buat Mustafa? Kalau bahasa suara itu Allah yang miliki. Musik adalah suara yang belum berdandan. Jadi murninya suara Allah gitu. Ya. Nah, ini kita kasih sedikit ini. Kenapa juga sering di kalangan musisi kita ketemu yang lembut-lembut gitu. Dan alasannya yaitu karena musik itu belum berarah ke kiri atau kanan, dia cocok buat semua gitu. Dia netral ya? Netral banget gitu. Kalau bicara musiknya, kalau udah masuk ke liriknya tergantung penulisnya ya? Penulisnya dan juga yang nerimanya, apakah dia cocok dengan ideologi dengan pemahaman itu atau enggak. Kalau secara musik semua masuk. Ya karena seperti dibilang bahwa music is a universal language ya. Bahwa tanpa kita mengerti dia, tapi dia selalu nyampe ke hati. Benar. Setelah itu baru kita berpikir. Benar. Memang menimbulkan rasa.
Oh, kita ada siap. kopi. Luar biasa. Terima kasih. Sama. Ini yang saya sangrai sebenarnya. Oh, ini sangrai sendiri? Iya benar. Minggu Debu, lalu. bisa dibilang ini signaturnya debu. Iya memang. Saya Arabica belajar, atau dia robusta. Robusta. Saya belajar resep dari istri dari Aceh dan resepnya itu masih pakai beras, kayak pokoknya resep-resep kampung banget itu. Iya, sama cocok di seperti- lidah gitu. Iya, Indonesia di timur juga begitu. Ah benar ya. Bisa pakai beras atau pakai jagung. Ah benar. Jagung saya belum belajar gitu. Maaf. Mungkin jagung lebih asam cenderung. Oh, gitu ya? Iya. Wes. Salam musik. Luar biasa. Memang. Nah, selama corona kan tadi Mustafa bilang lebih banyak di rumah. Berarti banyak sekali yang tercipta ya. Karya atau benar. lirik. Kalau dari lirik ibu lebih ini lagi, jadi bisa sehari bisa 3, 5, kadang kita bangun udah bayau gitu. Kalau secara musiknya mungkin totalnya 50-an. Wih, Ya. itu baru berapa bulan tuh? Caranya kita setel aja beat, Oh iya. setel aja beat, udah rasain itu biar dia ngalir dengan sendirinya gitu. Dan pada dasarnya kalau ya sama seperti saya, beat itu dia sudah punya lagu sendiri. Benar. Ya. Nah, yang kita temukan juga bahwa kadang-kadang karena saya kan terbatas beatnya kan rata-rata kan beat-beat ke arah bisa dibilang arah timur Arab, tengah, ya. ya Turki sebenarnya. Dan beat yang saya pakai karena rekamannya bagus apa saya pakai yang dari Turki sehingga akhirnya satu beat itu saya bisa nggak tahu berapa lagu juga dari situ doang gitu. Jadi nggak harus dirubah-rubah karena memang apa ya dia ngalir aja. Itu yang kita bilang kalau musisi nggak boleh sombong jadi musisi gitu. Boleh aja kalau silakan, tapi alangkah bagusnya dia sadari kalau itu sebenarnya inspirasi dari Allah, karya dari Allah, suara Allah punya. Udah kita cuma tempat dititipkan aja ya. Benar. Dan kita ditugaskan untuk menyampaikan syiar kepada Benar. semua. Nah, Debu sendiri ini kan kalau menurut banyak orang Indonesia cenderung melihat bahwa musiknya Debu ini cenderung karena dari Timur Tengah. Ya. Dan Indonesia itu menilai bahwa itu musik religi. Ya. Padahal di lirik-liriknya Debu tidak semua ke arah religi, tapi musik itu kan dia tadi netral. Ya. Dan dia bisa membuat orang hidup jadi lebih benar, lebih dekat dengan Sang Pencipta. Ya, benar. Dan lebih bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri. dirinya. Sebenarnya kalau musiknya Debu lebih cenderung kalau bahasanya bahasa cinta. Bahasa cinta ya. Ungkapan orang apa yang dirasakan, apa yang dilalui dalam hidupnya diungkapkan dengan kalimat, tapi sesuatu yang universal. Kalau bahasa Indonesianya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kalau masuk melalui bab itu semua orang terima. Kalau udah masuk ke cabang-cabangnya itu kan tergantung keyakinan orang, tapi yang satu istilahnya suara jantung gitu. Iya, heartbeat. Ya, itu. Jadi musik Debu memang arahnya ke sana. Iya. Kadang-kadang kita tergantung kalangan kita masuk dan lainnya. Karena di Indonesia bisa dikatakan 90% Muslim. Iya. Sehingga beberapa tahun lalu kita sebenarnya udah tanpa sengaja dijalankan dulu. Tapi kita lihat 5 tahun terakhir ini saya lihatlah ini kalau orang lihat secara industri ya gerak melalui pesantren, melalui majelis. Ya, dan sehingga kita nggak perlu, kalau musik lain kan harus ada yang siapin panggung apa, ini kan udah pada jalan semua, kita tinggal numpang doang gitu. Seperti itu gitu. Jalurnya sudah ada, tinggal dimanfaatkan, didatangin. Beberapa album Debu ada yang temanya cinta. Ya. Mabuk cinta, ada juga Makin mabuk. Ya. Lalu nyawa dan cinta. Memang semuanya dari urusan cinta. Ya karena cinta itu kan sama kayak musik, bahasa universal. Iya. Yang setiap orang melaluinya, setiap orang juga rasakan nikmatnya dan rasakan pahitnya gitu. Tapi intinya semua sama gitu. Semua sama. Nah, dari semua lirik yang pernah ditulis, inspirasi terbesar datang dari pengalaman pribadikah atau kejadian di sekitar atau rata-rata semuanya dari pengalaman pribadi saya termasuk pun kalau contoh dulu bapak yang nulis ya, saya tidak bisa bawakan dengan enak kecuali saya cari pengalaman itu dalam hidup saya gitu.
Jadi beliau yang nulis, tetapi bagaimana itu nyambungnya ke saya? Kalau enggak, saya nggak bisa pakai perasaan nyanyinya gitu. Ya, soulnya ya, soulnya nggak Gitu. dapat. Iya, iya. Masuk Indonesia tahun berapa? 99. 99. 99 belum bermusik, secara luas gitu. Hanya berkeluarga aja. Jadi musik di lingkungan Keluarga. Benar-benar keluarga. Dulu mulai lebih luas awalnya di Makassar. Kami di Makassar 2 tahun. Di Makassar ada pesantren di situ yang kita disuruh ngajar, tapi kita lihat bahwa cara terenak itu, karena kalau dari kecil orang udah belajar ini gurunya ngoceh udah biasa. Dan cenderung juga belum tentu itu akan menggugah hatinya. Tapi apabila dia nyanyi sendiri itu akhirnya lepas gitu. Dan enaknya nyanyi dibandingin ceramah atau bercerita. Kalau nyanyi kita bisa berjam-jam tapi nggak bosen gitu. Sedangkan kalau ceramah yang mungkin yang nggak bosen itu yang di depan, tapi kalau yang lain cenderung agak gitu selesainya gitu. Gapnya banyak. Awal-awal mulai bermusik di pesantren tadi, apakah ada kesulitan? Karena pasti penyesuaian ya, masuk pertama kali. Sebenarnya enggak. Jadi dulu pesantren itu memang dibangunkan jadi pertama kami di Jakarta 3 minggu ketemu seseorang namanya Abdurrahman Basalama. Abdurrahman Basalama kebetulan ya Allah yang garisin beliau sebagai rektor Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Nah, dengan beliau sebagai rektor di sana, beliau datang ke Jakarta, lihat ini keluarga besar 60 orang, 70 orang. Bermusik semua. Saat itu bermusik karena biar nggak sibuk gangguin orang di luar gitu. Kan budaya berbeda-beda banget. Iya. Apabila kita orang Barat masuk Indonesia, kalau dibiarin yang ada bisa gangguin tetangga-tangganya karena budaya yang berbeda gitu. Tapi kalau disibukkan dengan musik akhirnya orang nggak. Dan orang juga menikmati akhirnya. Menikmati juga benar. Gitu. Awalnya itu memang strategi Bapak, Allah yarham. Nah, habis itu di Makassar 2 tahun kita di musik, baru ke Jakarta. Nah, Jakarta debu karirnya tanpa sengaja, sebenarnya nggak diniatkan karir, karena ekspresi aja gitu. Kayak tadi bilang tadi kita ngobrol bilang di keluarga memang dari dulu udah nyanyi. Iya, udah nyanyi. Kalau kumpul ya nyanyi gitu. Nah, jadi nyampe ke Jakarta itu mulai dipanggil oleh Majelis Alim. Jadi kita mulai kayak gitu. Itu pun juga saya ingat pertama kali disuruh pakai mic, saya mic-nya pegangnya jauh gitu. Karena kita kan kalau dari Amerika memang orang kampung sih. Jadi saya beneran ke Amerika kampung. Jangan salah, saya tempat desa yang kami tinggal itu hanya 2.000 penduduknya. Jadi benar-benar kampung banget gitu. Sunyi berarti. Sunyi banget. Jadi kita ya karena setelah dari Amerika sempat di Republik Dominika tidak pernah pakai mic. Nah, kan buat keluarga doang gitu. Habis itu balik lagi ke Amerika, ke Indonesia ke kampung di Makassar. Padang Lampek namanya. Nah, Padang Lampek itu kita juga nggak perlu, buat kita aja nggak perlu pakai mic. Baru ke Jakarta Majelis Alim diminta kita pakai mic, tapi ya itu tadi karena nggak pernah dipakai, jadi udah jauh aja. Jauh. Nah, di keluarga yang bisa dibilang bahwa musik adalah keseharian, setiap hari harus ada musik segala macam. Apakah memang dari kecil itu ada punya cita-cita yang lain atau di luar musik atau dulu kita beda-beda bidangnya. Jadi karena secara pendidikan formal tidak penting di keluarga, sehingga dulu waktu sebelum pindah dari Amerika kami ngurusin kuda, belum bermain musik gitu. Saya dulu ngurusin 20 kuda. Jadi kalau pernah nonton film kayak koboi gitu. Memang iya. Berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun begitu. Sama juga waktu di Republik Dominika musiknya buat keluarga, tetapi kalau kita ngajar di kayak boarding school lah, bukan pesantren karena di sana kan nggak ada orang Islamnya, tetapi ngajar bahasa Inggris di beberapa sekolahan di Dominikan. Dan mungkin ya ini kalau sebenarnya harus saya lempar ke ibu juga karena apresiasi terhadap seni dari dulu itu di ibu itu sangat luar biasa tinggi. Nah, sehingga contoh ini dari Papua, ini kita tinggal di Amerika.
Orang nggak paham dari, mungkin saya tahunya karena corak-coraknya saya tahu gitu. Itu berasal dari Papua, sedangkan itu menjadi pintu tutupnya, termasuk kayak gordennya kamar gitu. Itu saya ingat tadi, tahunya pas di sini, oh ternyata itu dari sini gitu. Padahal di sana itu. Ya di Amerika gitu. Jadi memang apresiasi terhadap seni apapun yang ada kerajinan tangan itu cukup tinggi gitu. Oh, jadi memang dari keluarga memang bukan cuma musik aja ya. Kayak lukisan segala macam. Ini kan keluarga semua yang bikin semua. Sama juga ini Bu Najma di atas tinggalnya. Kalau masuk ruangannya kayak studio gitu. Iya. Padahal itu tempat istirahatnya. Sepertinya kita harus hadirkan ibu juga deh. Ya benar. Mom, you wanna get in for a minute? Yes, let's join us. Bagus. You wanna get on this side? Talk about music. In the middle. Okay. Bagus. Hi mom, how are you? Very well, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Welcome to Sami Sami. Thank you. This program is Sami Sami. That means you're welcome in English. Oh, yes. In this program we talk Sapa Musisi Indonesia and Salam Musik Indonesia. Because now Debu is a part of your Indonesian musician. Yes. Awalnya Debu sendiri, yang nama Debu, ibu kan main harpa. One night I was sleeping and I woke up 4 times because I kept hearing. Negara-negara lain bisa kita lihat 3 suku aja perang bersaudara berabad-abad gitu. Iya, kan iya. sedangkan Indonesia Wonderful. It was so wonderful because, yeah, it was just accepted and. sebenarnya ada saran buat kawan-kawan musisi. Pertama, ingat